Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani hidup kita yang saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya masih belum bisa mengikuti ibadah di gereja. Ya, harapannya semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, selalu aman, tetap menjaga protokol kesehatannya dengan baik. Ya, kemanapun beraktivitas juga tidak lupa untuk memakai masker, sering cuci tangan pakai air sabun, dan juga menjaga jarak, hindari kerumunan dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan judul firman Tuhan, Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinannya. Bapa Surgawi, kami ingin berdiam diri di hadapan Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami supaya kami mengerti dan memahami akan firman-Mu ini. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ini ditolak? Tentu kita semuanya pernah mengalami itu. Ya, bagaimana perasaan kita ketika kita ini ditolak? Sakit, ya, sakit hatinya, ya sakit semuanya, malu, kemudian sedih, ya, dan rasanya hancur juga ya, karena seperti tidak dianggap dan ya seperti tidak berguna sama sekali lah keberadaan kita. Ya, kita seperti orang yang diusir, ya, tidak diterima dengan baik. Itu yang menolak manusia. Rasanya sakit, ya. Perasaannya campur aduk dan segala sesuatu terasa hancur berantakan dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi ditolak oleh orang yang kita cintai, itu rasanya sangat-sangat menyakitkan sekali. Ya. Itu manusia yang menolak kita. Kita merasakan sakitnya luar biasa dalam kehidupan kita. Kecewa, sedih, dan pilu, dan semua perasaan campur aduk dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana jika yang menolak kita ini adalah Tuhan? Apa yang dapat saudara rasakan jika Tuhan yang menolak kita? Ya. Dapatkah kita membayangkan betapa sakitnya, betapa hancurnya, betapa campur aduknya perasaan yang kita miliki, seolah-olah kita ini sudah dibuang oleh Tuhan, tidak dianggapnya sebagai kekasihnya, tidak dianggapnya sebagai miliknya, tidak dianggapnya sebagai mungkin umat yang dikasihinya itu. Nah, inilah yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel. Nah, di dalam pasal ini, pasal 15 di kitab Yeremia ini, kita akan bersama-sama melihat ya, penolakan yang dialami oleh bangsa Israel ya, sungguh luar biasa. Tuhan menolak mereka, Tuhan membuang mereka, Tuhan tidak peduli dengan mereka. Ya. Ada satu hal yang membuat kita ini tercengang, ada perasaan muak Tuhan terhadap bangsa ini. Ya. Bahkan ketika Nabi pun, Musa dan Samuel, dia itu menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memanjatkan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan mengurungkan niatnya, supaya Tuhan membatalkan murkanya. Ya. Tuhan tidak bergeming, Tuhan pun tidak dapat ya diubahkan oleh mereka semuanya, karena Tuhan sudah punya ketetapan sendiri atas mereka. Tuhan sudah mempunyai keputusan untuk bangsa Israel ini, ya, yang membuat mereka memang layak untuk menerima semua hukuman Tuhan. Kengerian yang luar biasa. Ya. Tuhan tetap tidak mau berkompromi dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, oleh bangsa ini, oleh umatnya, sekalipun mereka umat pilihan yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ketika Tuhan sudah mengatakan, aku tidak mau berkompromi dengan dosa, dan ketika mereka melanggar itu, mereka melakukan dosa yang luar biasa, ya, yang membuat Tuhan betul-betul melihat itu sebagai satu hal yang keji dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan buang mereka semuanya, Tuhan menolak mereka semuanya. Ya. Mau yang datang itu nabi sekelas Musa atau Samuel pun ya, Tuhan tidak akan berubah pikiran untuk hal itu, karena hukuman ini sudah ditegakkan untuk Israel.
Hukuman sudah ditetapkan oleh Allah untuk Israel yang harus menerima konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ditolak Tuhan dengan cara yang luar biasa, ya, tentunya itu bukan sesuatu yang mungkin kita harapkan dalam kehidupan kita. Ya. Coba kita bayangkan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel ini sehingga Allah benar-benar menolak mereka, membuang mereka dari mukanya, dari hadapannya. Ya. Dosa apa yang membuat Tuhan sampai benar-benar marah dan menolak umat ini? Ya. Kita perhatikan ayat yang keempat. Kalau di dalam ayat yang pertama tadi dijelaskan bahwa Nabi pun sudah tidak bisa menggoyahkan apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Kita tidak bisa bahkan meminta Nabi pun untuk membatalkan rencana Tuhan ini, ya tidak bisa juga. Ya. Tuhan melihat ada satu masalah yang serius. Ya. Perhatikan ayat yang keempat bagian yang B. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manase bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Dan ayat yang keenam bagian yang A, di mana di situ dijelaskan bahwa engkau sendiri telah menolak aku. Ya, bangsa Israel ini sudah menolak Tuhan. Bangsa Israel ini di bawah kepemimpinan Manase pada waktu menjadi raja di Yehuda. Nah, dia melakukan pelanggaran yang luar biasa. Pelanggaran apa yang dilakukannya? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya, dengan membuat patung-patung, ya, berhala-berhala dan menyembahnya. Ini dianggap sebagai satu kekejian. Ya. Kemudian ada pertumpahan darah terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ya. Ketika dosa semakin hari semakin hebat dilakukan oleh mereka, ya. Bukannya alih-alih mereka ini bertobat dan memperbarui diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, justru mereka semakin membelakangi Allah dengan cara hidup mereka yang semakin jahat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya. Kalau kita ingat akan hukum Allah yang dituliskan oleh Musa, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Jangan membuat bagimu patung dan engkau sujud menyembahnya. Karena ketika itu engkau lakukan, aku Allah yang cemburu, aku akan membalaskan, ya, segala sesuatu yang sudah engkau perbuat itu kepada anakmu, kepada keturunan yang ketiga dan kepada keturunan yang keempat. Artinya Tuhan akan membalaskan itu lintas generasi, ya, atas pelanggaran mereka, dan dianggapnya itu sebagai satu dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Ya. Membuat patung, menyembahnya. Mereka lupa apa yang sudah diperbuat oleh Allah. Mereka lupa apa yang sudah dikerjakan oleh Allah, menyelamatkan mereka, membebaskan mereka, memberikan berkat kepada mereka, memberikan kehidupan kepada mereka. Tetapi mereka melakukan pelanggaran dan kejahatan yang sangat luar biasa. Dan itu bagi Tuhan adalah suatu kekejian. Tuhan jijik melihat mereka. Bahkan ketika saat itu mereka sudah melakukan banyak pelanggaran, mereka berkata, aku pun menolak Tuhan. Aku tidak peduli dengan adanya Tuhan. Ya, tidak mengindahkan Tuhan, ya, tidak peduli dengan hukum-hukum dan perintah Tuhan yang sudah ditetapkan kepada mereka. Apakah Tuhan akan berdiam diri? Tuhan murka terhadap sikap mereka. Inilah yang menyebabkan mereka mengalami masa yang sangat luar biasa, kengerian yang luar biasa. Dan kalau kita misalnya membaca seluruh kitab ini, belum ada kengerian yang mungkin dihadapi oleh bangsa Israel seperti yang dialami pada saat itu. Ya. Tidak ada kisah yang lain yang kita jumpai. Kengerian yang begitu dahsyat, ya, kengerian yang begitu luar biasa yang terjadi dan dialami oleh bangsa ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibat dan hukuman dari setiap pelanggaran-pelanggaran mereka yang begitu jahat di mata Tuhan ini? Ya. Hukumannya apa? Mari kita perhatikan. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ke tawanan, ke tawananlah. Ini ayat yang kedua. Kemudian dilanjutkan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan peduli kepada mereka. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem?
Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Ya. Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Ya. Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Ya. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Ya. Janda-janda di antara mereka aku buat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan ketakutan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, nafasnya mengap-ngap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan membuat kehancuran kepada bangsa ini. Tuhan akan meluluh lantakkan bangsa ini. Tuhan akan menghancurkan mereka. Murka Tuhan sudah tidak dapat terbendung lagi. Itu sebabnya hukuman ditegakkan atas umat Tuhan yang melanggar ini. Dosa mereka sudah sangat serius dan sudah tidak bisa ditolerir oleh Tuhan sendiri. Ya. Tidak ada kesempatan bagi mereka yang kedua. Sebab kesempatan sudah diberikan, tetapi mereka bukannya bertobat, bukannya insaf, bukannya mereka berbalik dari tingkah langkah mereka yang jahat itu, mereka justru semakin jahat dan jahat lagi, melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kengerian akan menjadi jalan hidup mereka. Apa yang mereka hadapi? Apa yang akan mereka terima? Kengerian yang seperti apa? Di dalam ayat yang kedua tadi dijelaskan, sebenarnya yang mati, yang mau mati, ya biarlah mereka mati. Yang mati matilah, yang tetap hidup hiduplah. Yang mau kelaparan ya biarlah kelaparan. Ya. Yang mau mati karena dibunuh pun ya biarlah itu mati. Ya. Yang mau mati ketika menjadi tawanan pun ya biarlah itu terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan keberadaan mereka. Tuhan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Mereka sudah benar-benar dibuang oleh Tuhan. Tuhan sudah muak melihat kehidupan mereka. Tuhan sudah muak melihat cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sikap mereka yang tidak mengindahkan Tuhan. Sikap mereka yang merendahkan Tuhan. Sikap mereka yang tidak menghormati Allah yang telah menjadi penyelamat hidup mereka. Tuhan buang mereka. Yang mati mau karena sakit penyakit apapun, Tuhan tidak akan sembuhkan, biarlah itu mati oleh karena dosa dan pelanggaran mereka, dan biarlah itu terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan tidak akan pernah membuat orang lain peduli kepada mereka. Semua jalan hidup mereka ditutup oleh Tuhan, jalan buntu. Tuhan akan buat mereka benar-benar menderita. Tidak ada seorang pun yang akan peduli kepada mereka. Tidak akan ada orang yang berbelas kasihan kepada mereka. Ayat yang kelima dikatakan tidak ada seorang pun yang akan menaruh belas kasihan kepada mereka semuanya. Tidak akan ada orang yang akan peduli, yang menanyakan kesehatanmu, apakah kamu sehat atau tidak. Tidak akan ada orang yang datang kepada kita. Tuhan akan benar-benar membuang kita, dan Tuhan mengusir kita dari hadapannya. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka berkat Allah akan tertutup atas kehidupan kita, dan segala sesuatu yang kita jalani, jerih payah kita, pekerjaan kita, usaha tangan kita, Tuhan akan menutup semua jalan itu. Sehingga sekalipun kita ini bekerja keras, menghasilkan banyak uang, kita tidak akan pernah bisa menikmati semua berkat itu. Tidak akan ada lagi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan akan membuat kita ini mengalami ketakutan yang luar biasa, kegelisahan dan kekejutan yang luar biasa dengan adanya bencana dan musibah yang datang secara tiba-tiba. Kita akan dibuat kaget, kita akan dibuat terperana, kita akan dibuat terperangah untuk melihat satu kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Menjungkir balikkan bangsa yang dulu dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena dosanya yang serius dan tidak mau bertobat, Tuhan buat mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka menderita penderitaan yang sangat luar biasa, kehilangan semuanya dan binasa, kehilangan anak-anaknya, kehilangan suaminya, banyak janda-janda yang akan
bertambah banyak. Kita bayangkan yang terjadi ketika ada kekacauan yang luar biasa di Timur Tengah. Ya, yang laki-laki berperang semuanya mati, janda-jandanya banyak. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kengerian yang seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, apakah seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini? Mereka menderita dan penderitaan mereka lebih berat lagi. Ya. Situasi hidup mereka tidak ada rasa aman sama sekali. Ya. Kalaupun mereka minta tolong kepada Nabi untuk menyampaikan kepada Allah supaya mengampuni, supaya mengurungkan niatnya, supaya membatalkan murkanya itu, Nabi sekelas Musa dan Samuel pun tidak akan dapat menggoyahkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan suatu keputusan, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah pikiran Tuhan, sehingga Tuhan berbalik mengasihi kita. Kesempatan sudah diberikan Tuhan kepada umatnya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Mereka semakin jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka berlaku keji terhadap sesamanya, mereka saling menyakiti, mereka saling membunuh, dan pada orang-orang yang tidak bersalah, darahnya yang tidak diterima oleh Allah pun, Allah menaruh itu sebagai dendam kepada bangsa ini. Betapa sakit dan mengerikannya jika Tuhan sudah benar-benar menolak umatnya. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang akan dapat menolong kita. Ya. Bahkan Nabi pun tidak akan pernah bisa. Pendeta tidak akan pernah bisa untuk menolong kita. Ya. Ketika saudara dan saya sudah benar-benar ditolak oleh Tuhan, tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang sanggup membalikkan hati Tuhan untuk kembali mengasihi kita. Atau bahkan mungkin orang tua kita, orang tua yang sangat saleh sekalipun, tidak akan bisa membatalkan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kesalahan kita harus menjadi tanggung jawab kita sendiri yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang diwakilkan, baik anak, istri, suami. Semua akan mempertanggungjawabkan sendiri segala sesuatu yang sudah diperbuatnya di hadapan Tuhan. Dan tidak dapat diwakilkan. Kebenaran ini menunjukkan kepada kita dan membuktikan bahwa Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Apalagi dosa yang sungguh-sungguh itu menjadi satu pertentangan bagi Allah, yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu ketika kita menduakan Allah, menjadikan berhala-berhala dalam kehidupan kita sebagai yang utama, menggantikan posisi Allah yang terutama di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat membencinya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya hal buruk itu tidak akan menimpa hidup kita? Supaya apa yang dialami oleh bangsa Israel ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jangan berkompromi dengan dosa. Sebab bagi Tuhan itu adalah kekejian. Apalagi kita masih mempunyai berhala-berhala dalam kehidupan kita. Apapun berhala itu dalam kehidupan kita, buang jauh-jauh itu semuanya dari kehidupan kita. Yang Tuhan minta dari kehidupan kita bukanlah sesuatu yang lebih. Di dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Dalam terjemahan yang lain dijelaskan di sini, untuk itu hiduplah dengan jujur, adil, setia dan rendah hati di hadirat Allah, dengan mempersekutukan diri kita dengan Allah, dengan setia tunduk kepada otoritasnya. Percaya kepada Dia satu-satunya sebagai Allah sang penguasa, sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Jaga kesetiaan kita pada Tuhan, jangan kotori dengan dusta dan nista yang hanya akan memperkeruh hubungan kita dengan Allah, dengan cara menyembah Allah yang lain. Jauhkan semuanya itu daripada kehidupan kita. Buang semua berhala-berhala itu yang hanya akan mengganggu, yang hanya akan
menggantikan posisi Tuhan kita yang terutama dalam kehidupan kita. Buang dan jauhi segala dosa dalam kehidupan kita yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya setia kepada Dia, percaya sepenuhnya kepada Dia, dan bergantung sepenuhnya kepada Dia, terlebih menurut kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Jikalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah Tuhan tidak akan menolak kita. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak mau berkompromi dengan dosa. Jikalau itu pelanggaran terus-menerus terjadi dan kita lakukan dalam kehidupan kita, suatu saat Tuhan akan tutup semua jalan hidup kita ketika Tuhan sudah menolak kita. Jika itu yang kita kehendaki, itu menjadi keputusan saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya saudara dan saya mengasihi Tuhan kita, percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan kita, dan hidup setia dan benar di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena diberkati dengan firman Tuhan, dan kiranya kami terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin.